Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya bersama saya, Yuni Budi Almeren. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana siap mengentaskan stunting di Kabupaten Malang. Target bebas stunting dilakukan dengan cara gotong royong semua pihak dan pendampingan bagi keluarga beresiko stunting. Liputannya untuk Anda. Tapi lebih penting dari itu adalah membentengi keluarga. Pemerintah Kabupaten Malang optimis penuhi target 2024 Kabupaten Malang Zero Stunting. Hal ini disampaikan Bupati Malang, Muhammad Sanusi, dalam acara Hari Keluarga Nasional ke-30 di Pendopo Agung, Jalan Agus Salim, Kota Malang pada Selasa 19 Juli 2023. Acara yang dihadiri Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dalam rangka penguatan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui dialog bersama tim pendamping keluarga. Dialog bersama untuk mensinergikan program konvergensi melalui pendamping keluarga, melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting, dan melakukan identifikasi terhadap sasaran melalui aplikasi El-Simil atau elektronik siap nikah dan siap hamil. Bupati Malang menegaskan untuk mendukung program ini, dari Dinas Kesehatan akan melakukan diagnosa terkait masalah stunting, sekaligus apa yang harus dilakukan terhadap penanganan setiap anak stunting. Pendekatan gotong royong untuk menangani kesehatan masyarakat sehingga semua pihak kita libatkan untuk penanganan kesehatan, utama stunting. Usaha kita libatkan dari Dinas Kesehatan, juga dari pemerintah daerah, para kepala dinas dan camat itu serta kepala desa berkewajiban untuk menangani stunting semua dengan
mungkin Bapak Asus dan kecamatan diampu oleh kepala dinas, dan di kecamatan itu camat ditugasi untuk mengampu para stunting. Sementara itu, Kepala BKKBN Wasto Wardoyo memberikan apresiasi dan semangat dari semua pihak dalam penanganan stunting di Kabupaten Malang. Ya, tadi Pak Bupati sudah sampaikan bahwa kita optimis di Kabupaten Malang ini karena gotong royongnya luar biasa sehingga stunting ini bisa dikeroyok. Pak Bupati sudah menginisiasi sejak tahun 2021 yang namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Ini yang menjadi percontohan kalau menurut saya. Saya merasa optimis nanti bisa menuju 14%. Nanti bulan Agustus akan ada survei kesehatan Indonesia. Itu dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, akan disiapkan dengan baik di Malang ini. Saya yakin apabila survei dilakukan dengan baik dan kemudian data di lapangan juga memang kenyataannya stuntingnya sudah minim, hasilnya akan baik. Kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas dan Bidan, kemudian bersama-sama. Sedangkan BKKBN itu menyiapkan keluarga berisiko stunting. Jadi BKKBN menyiapkan data keluarga berisiko stunting. Siapa yang nggak punya jamban, siapa yang tadi ada dilaporkan saya lingkar lengannya 18 cm. Nah itu tugasnya tim pendamping keluarga membawa yang lingkar lengannya 18 cm padahal baru hamil itu kepada puskesmas. Nah, Dengan kerjasama yang baik dari semua pihak diharapkan penurunan angka stunting bisa dipercepat sehingga target tahun 2024 Kabupaten Malang bisa zero stunting. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Tujuan untuk memudahkan desa menyampaikan potensi dan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ke dunia luar, Universitas Brawijaya mengembangkan sebuah platform aplikasi yang diberi nama Decipherz. Decipherz sendiri merupakan hasil inovasi dari kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan PT Borsia Digital Smartindo. Dengan tujuan untuk memudahkan desa menyampaikan potensi dan aktivitas atau kegiatan-kegiatan ke dunia luar, Universitas Brawijaya mengembangkan sebuah platform aplikasi yang diberi nama Decipherz. Decipherz sendiri merupakan hasil inovasi dari kerjasama antara UB dengan PT Borsia Digital Smartindo BDS. Decipherz ini nantinya akan dapat dipergunakan untuk seluruh desa yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan mahasiswa membangun desa atau MMD. Pilot Project Decipherz diawali di Desa Tulungrejo Kota Batu yang menjadi salah satu dari 3 desa yang responnya cepat dengan program Decipherz ini. 2 desa lainnya adalah Desa Kalipuro dan Desa Osing Gemiran Kota Batu. Dosen pembimbing Lapang MMD Tulungrejo Batu, Insinyur Endra Yuafendi Arifianto STMT, menegaskan pengembangan aplikasi Decipherz tersebut bersifat real-time, streaming atau live, dan mampu mengeksplorasi semua potensi desa, seperti ekonomi masyarakat, sektor UMKM, sektor pertanian, seni budaya, dan pariwisata. Dengan Decipherz ini diharapkan setiap orang yang berperan di desa dapat melakukan laporan kegiatan yang menarik layaknya jurnalis, sehingga diharapkan ke depan sifatnya profitable sehingga bisa menjadi lapangan pekerjaan di desa, yaitu bidang startup. Dalam jangka pendek ini, menurut Endra, Decipherz akan dapat mewadahi output dari MMD, di mana kegiatan di 1000 desa dapat dimasukkan ke dalam Decipherz dari 39 kabupaten dan 1 kota Batu terkait kegiatan di berbagai desa tersebut. Program MMD dari UB ini disambut sebagai program besar yang direspon positif oleh dunia industri, di mana ribuan sumber daya manusia mahasiswa diterjunkan langsung ke masyarakat dengan pendampingan 500 lebih dosen pendamping. Apalagi kegiatan ini merupakan yang pertama di Indonesia. Mini broadcast di desa akan membutuhkan tenaga ahli yang dapat dimanfaatkan warga desa menjadi pekerjaan. Sehingga mini broadcast akan dapat dikelola oleh warga desa, sehingga potensi desa terus terpublikasi meski program MMD telah usai. Kedepan Decipherz juga akan dikembangkan untuk dapat menjadi marketplace berbagai produk desa, sehingga dapat lebih mudah didapatkan oleh masyarakat wilayah lain yang menginginkannya.
Sementara itu dalam kegiatan bincang dan obrolan santai bonsai di Balai Desa Tulungrejo Kota Batu, Ketua Program MMD 1000 Desa UB, Dr. Sujarwo SPMM, menyampaikan dalam program MMD 1000 Desa ini, Universitas Brawijaya menerjunkan 13.600 lebih mahasiswa dan 500 lebih dosen pendamping di 39 kabupaten dan 1 kota. Dengan program MMJ ini, maka mahasiswa dapat mengetahui secara langsung realitas di lapangan, di mana kegiatan ini merupakan wujud eksistensi UB dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi yang dapat membawa manfaat langsung ke masyarakat. Menanggapi program MMJ UB, Kepala Desa Tulungrejo Kota Batu, yakni Suliono, menyampaikan apresiasi atas pemilihan Desa Tulungrejo Kota Batu sebagai lokasi pelaksanaan program MMJ. Menurutnya program MMJ sangat dibutuhkan, di mana potensi desa akan sangat terbantu melalui mini broadcast yang disediakan melalui program MMJ ini. Harapannya dengan berbagai program termasuk hibah yang diberikan akan dapat mendukung pengembangan potensi Desa Tulungrejo. Dengan mini broadcast yang dibangun ini tentunya dapat mampu mengeksplor dan mempublikasikan potensi Desa Tulungrejo secara lebih dibandingkan dengan media sosial. Ini amat sangat luas, karena sekarang kan era digital. Bagaimana orang lain datang kalau tidak melihat dulu? Ya. Apa datang dulu baru melihat, kan nggak mungkin. Harus melihat dulu, mungkin dari medsos atau via WhatsApp atau status atau foto-foto atau promosi yang lain. Tapi kalau podcast ini kan beda, akan disampaikan secara utuh profil desa baik secara lesan maupun gambar dan yang lain, disampaikan secara benar. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Dari tempat duduk Anda, Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu pada masa liburan berdampak pada meningkatnya volume sampah yang dihasilkan di TPA Telekung. Meningkatnya sampah atau volume sampah tersebut naik sekitar 20 hingga 30 ton dalam sehari. DLH mengajak warga masyarakat dan wisatawan untuk lebih bijak dalam membuang sampah sehingga proses penanganan sampah bisa lebih maksimal. Liputannya untuk Anda. Volume sampah yang dihasilkan di Kota Batu selama liburan sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada hari-hari biasanya. Jika di hari biasanya volume sampah yang dihasilkan di kisaran 130 ton, baik sampah hasil rumah tangga dan lainnya. Sementara ketika hari libur atau libur panjang kemarin, sampah mengalami peningkatan hingga 160 ton. Di mana ada kenaikan sekitar 30 tonan per harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Aris Setiawan, menjelaskan bahwa selama libur panjang, Kota Batu menjadi salah satu daerah tujuan utama masyarakat untuk berlibur. Dengan adanya hal tersebut, otomatis turut berdampak pada peningkatan volume sampah. Tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu akan terus berupaya dalam penanganan sampah demi pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Adapun upaya yang terus dilakukan dalam penanganan sampah ini, mulai dari bank sampah, pilah sampah dari rumah, hingga pemilahan sampah yang masih bisa dimanfaatkan. Untuk sampah yang sudah tidak bisa dimanfaatkan akan dihancurkan dengan mesin produksi milik DLH. Naiknya kunjungan wisatawan kemarin libur panjang, memang ini berdampak pada penambahan jumlah sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir Telekung, sehingga dengan adanya penambahan jumlah wisatawan kita memang ada dampak positif, ada dampak negatif. Akan tapi kita tetap semangat untuk melakukan upaya-upaya yang memang terbaik demi pengolahan sampah yang lebih baik lagi, khususnya ada di TPA Telekung. Tapi juga kami harapkan masing-masing wilayah, desa, kelurahan juga, masyarakat juga bisa ikut terlibat dalam upaya pengurangan sampah, sehingga pemerintah bekerja keras, masyarakat juga dengan kesadarannya bisa mengurangi sampah di skala rumah tangganya. Sampah rumah tangga rata-rata di angka 100 sampai 120 ton. Tetapi ditambah dengan jumlah kunjungan wisatawan yang masuk, ada penambahan sekitar 30 sampai 50 ton setiap libur panjangnya. Tampak di area TPA Telekung terlihat gunungan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, kawasan wisata, hotel, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu juga berharap masyarakat luas bisa ikut terlibat dalam mengurangi sampah di rumah tangga, sehingga petugas bisa lebih maksimal dalam penanganan sampah. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Peringatan Puncak Adiaksa ke-63 Kejaksaan Negeri Kota Batu gelar lomba mancing bersama jajaran Forkopimda. Penyerahan hadiah juga mewarnai puncak kegiatan yang sebelumnya digelar oleh Kejari Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Peringati Puncak Adiaksa ke-63, Kejaksaan Negeri Kota Batu gelar lomba mancing bersama jajaran Forkopimda. Penyerahan hadiah juga mewarnai puncak kegiatan yang sebelumnya digelar oleh Kejari Kota Batu. Hadir dalam lomba mancing tersebut, PJ Wali Kota Batu, Kapolres Batu, Dandim 0818, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kota Batu, serta beberapa kepala OPD Pemkot Batu. Dengan mengangkat tema penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional, Agus Rujito SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu menegaskan, beragam kegiatan sudah dilaksanakan oleh Kejari Kota Batu, mulai dari bakti sosial, kegiatan lomba-lomba, kesenian, olahraga, dan kegiatan lain yang melibatkan pelajar maupun keluarga besar Kejari Kota Batu. Dan puncaknya pada Kamis 20 Juli yang dikemas dalam lomba mancing bersama Forkopimda dan keluarga besar Kejari Kota Batu. Lomba mancing ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan potensi wisata yang memang sudah ada di Kota Batu, sekaligus bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk gemar mengkonsumsi ikan yang memiliki gizi cukup lengkap.
Kira-kira filosofinya apa ini untuk mancing sendiri? Ya kita menjalin silaturahmi dengan seluruh stakeholder yang ada di Batu. Kemudian untuk memeriahkan Hari Bakti Adiaksa yang ke-63 Kejaksaan Negeri Batu. Harapannya apa dengan Adiaksa ke-63? Mungkin program-programnya mungkin ke depan Kejaksaan. Agar kejaksaan lebih dikenal oleh masyarakat, lebih diterima oleh hati masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kota Batu. Oke, siap, makasih. Sementara dalam lomba mancing tersebut terlihat PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai bersama Kapolres serta Kejari berkesempatan melepas ikan maskot jenis ikan emas yang memiliki bobot sekitar 7 kilo untuk diperebutkan dalam lomba Ayo Mancing tersebut. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Terkait dengan wacana merger SD Negeri 2 Sisir dan SD Negeri 5 Sisir, Komisi C DPRD Kota Batu akan mendukung proses tersebut. Tetapi perlu ada langkah-langkah yang menjadi perhatian dan dipersiapkan oleh pihak Dinas Pendidikan nantinya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa Dinas Pendidikan perlu menyiapkan beberapa proses baik terkait dengan pihak intern sekolah maupun pihak luar.
Salah satu yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu yaitu perlunya memberikan penjelasan kepada kepala sekolah maupun guru-gurunya, terutama di SD Negeri Sisir 2, agar mengerti maksud dan tujuan dari Dinas Pendidikan. Hal ini terkait dengan bagaimana guru-guru pengajar di SD Negeri Sisir dan perlunya pembicaraan terkait pemindahan guru. Untuk pemanfaatan gedung yang ditinggalkan, Didik Mahmud menyampaikan bahwa nantinya gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, yang mana bisa disesuaikan dengan program Dinas Pendidikan, baik difungsikan sanggar seni maupun gedung pusat pramuka. Kami mendukung jika memang terjadi seperti itu. Tetapi perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Yang pertama, otomatis memanggil kepala sekolah, guru-guru, terutama di SD Sisir 2 untuk diberikan penjelasan. Sehingga nanti jauh hari sudah mengerti maksud dan tujuan daripada Dinas Pendidikan. Tidak semata-mata gabung, tapi juga bagaimana kepala sekolah yang jabat sekarang, terus guru-gurunya sekarang yang mengajar di situ mau ditaruh di mana? Apakah kepala sekolahnya itu mengisi sekolah-sekolah yang mungkin masih PLT kepala sekolahnya, terus guru-gurunya juga mau dipindahkan kemana? Ini juga harus ada pembicaraan. Jadi selesaikan dulu Dinas Pendidikan ini dengan internal SD Sisir 2. Kalau mau memutasi mindahnya siswanya mudah, karena satu lokasi dan karena ini aset pemerintah tidak ada masalah. Mungkin nanti gedung yang ditinggalkan bisa dipakai untuk yang lain. Ya mungkin nanti Dinas Pendidikan punya program mungkin buat sanggar seni atau tempat latihan pramuka yang dipusatkan, kan nggak ada. Nah, bisa saja dipakai, monggo silakan. Toh masih menjadi aset dari pemerintah. Kemudian yang kedua juga dibicarakan dengan sekolah yang mau dituju, yang misalnya Sisir 5 tadi. Bagaimana nanti mekanismenya, mutasinya, daftar nama anak yang dulu di bawah naungan SD Sisir 2 sekarang dirubah menjadi SD 5, ini yang butuh perubahan juga kan. Nah, ini selain itu perlu adanya juga pembicaraan dengan sekolah yang dituju, yaitu SD Negeri Sisir 5, baik terkait dengan mekanismenya, baik terkait dengan guru maupun siswanya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 33 ayat 4 bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak hadir beserta staf, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Demikian halnya di Kota Batu, bidang UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian selain bidang pariwisata dan pertanian. Berdasarkan data jumlah UMKM sampai saat ini sebanyak 25.524 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sektor UMKM menurut data BPS, sektor UMKM memberikan kontribusi pada PDRB Kota Batu tahun 2022 sebesar lebih dari 50,61%, yang bersumber dari komponen industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta penyediaan akomodasi dan makanan minuman. Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah guna mendorong pertumbuhan UMKM supaya bisa berkembang, antara lain meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur. Pemerintah daerah akan fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor UMKM, seperti transportasi, jaringan internet yang cepat, dan aksesibilitas yang baik ke daerah wisata. Hal ini akan membantu UMKM dalam mengelola dan memasarkan produk mereka secara lebih efektif. Selain itu, pendidikan dan pelatihan pemerintah daerah akan menyediakan program pelatihan dan pendidikan khusus bagi para pelaku UMKM di Plut UMKM.
Bentuk pelatihan meliputi keterampilan manajerial, pemasaran, keuangan, dan teknologi. Dengan peningkatan keterampilan ini diharapkan UMKM akan lebih mampu bersaing dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Dan juga akses ke pembiayaan, pemerintah daerah akan memfasilitasi akses UMKM ke sumber pembiayaan yang terjangkau, seperti program pinjaman dengan bunga rendah atau dana hibah khusus untuk UMKM. Langkah ini akan membantu UMKM untuk memperoleh modal usaha, melakukan ekspansi, dan meningkatkan produksi mereka. Promosi dan branding pemerintah daerah akan membantu kampanye promosi dan branding yang kuat untuk meningkatkan ekspor dan citra UMKM di Kota Batu. Kegiatan ini meliputi pameran, festival, atau acara khusus yang mengutamakan produk-produk UMKM. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memanfaatkan media sosial dan situs web guna mempromosikan dan memasarkan UMKM kepada wisatawan, serta kemitraan dengan sektor swasta. Pemerintah daerah akan berupaya membangun kemitraan dengan sektor swasta, termasuk hotel, restoran, dan agen perjalanan. Guna mendukung UMKM, hal ini akan memberikan peluang baru bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan jangkauan pasar mereka. Dan juga peningkatan akses pasar, pemerintah daerah akan membantu UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas, baik secara lokal, regional maupun nasional, bahkan internasional. Salah satunya adalah membantu UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal atau memfasilitasi partisipasi mereka dalam pameran perdagangan dan ekspor. Dengan kebijakan ini diharapkan UMKM dapat menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan potensi pertumbuhan mereka. Pembentukan pemerintah klaster dan jaringan UMKM, daerah akan mendorong pembentukan klaster atau kelompok UMKM yang berfokus pada sektor yang sama atau terkait salah satunya yang menjadi prioritas adalah klaster kerajinan kayu di Junrejo. Dengan model ini, UMKM dapat saling mendukung dan berbagi pengetahuan serta sumber daya. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi jaringan bisnis dan kerjasama antara UMKM dan pihak lain, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, ataupun organisasi bisnis. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Salah satu poin dan penjelasan yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Batu dalam rapat paripurna bersama DPD Kota Batu, yaitu bahwa sistem pengendalian internal pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 bahwa untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka BPKP telah menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, pemerintah Kota Batu telah membentuk tim penilaian mandiri mulai dari SPIP tingkat pemerintah daerah dan tim penilaian mandiri SPIP tingkat SKPD, serta tim penjamin kualitas internal tingkat kota melalui keputusan Wali Kota Batu. Diharapkan dengan telah dibentuknya tim SPIP tersebut, nantinya akan mampu merubah dan menumbuhkan kesadaran guna penerapan manajemen resiko sebagai budaya dalam meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintahan secara terintegrasi. Selanjutnya, meminimalisir terjadinya potensi kerugian dan atau kesalahan, maka Inspektorat secara rutin melakukan pemeriksaan kas opname dan stok opname per triwulan dan hasilnya disampaikan langsung kepada SKPD untuk mendapatkan tindak lanjut perbaikan. Demikian halnya untuk meminimalisir temuan pemeriksaan atas LKPD oleh BPKRI, Inspektorat akan melakukan uji petik lebih mendalam atas dokumen pendukung pemeriksaan kas dan stok opname supaya bisa lebih teridentifikasi potensi permasalahannya. Demikian halnya dengan laporan keuangan pemerintahan daerah.
Sebelum disampaikan kepada BPK RI, dilakukan review terlebih dahulu oleh Inspektorat. Dengan pendekatan ini diharapkan apabila terjadi permasalahan atas penatausahaan keuangan dapat segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat tersaji dengan baik dan akuntabel sebelum diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Pusing, banyak tugas, tapi gak paham materinya. Pengen jadi juara kelas, tapi bingung harus gimana. Mau pergi bimbel, tapi capek keluar rumah. Eits, tenang, tonton aku aja, kan ada kelas di ATV. Hah? Ada kelas di ATV? Ada kelas di ATV, program pembelajaran online yang bisa diakses melalui channel ATV, YouTube, dan aplikasi mobile streaming Agropolitan TV. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu, ada kelas di ATV menghadirkan guru-guru yang hebat dari sekolah yang ada di Kota Batu. Di sini, kamu bisa mengikuti berbagai mata pelajaran secara lengkap. Jangan sampai ketinggalan, ada kelas di ATV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 sore. Hanya di ATV, bersama membangun negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kebun 8 menjadi salah satu tempat wisata peti apel yang wajib dikunjungi di Kota Batu. Di sini pengunjung dapat melakukan wisata peti apel, stroberi, dan juga jeruk. Di wisata petik apel Kebun 8, pengunjung bisa mendapatkan sensasi memanen apel dan dapat langsung memakan sepuasnya. Liputannya spesial untuk Anda. Kebun 8 menjadi salah satu tempat wisata petik apel yang wajib dikunjungi di Malang. Di sini pengunjung dapat melakukan wisata petik apel, stroberi, dan juga jeruk. Di wisata petik apel Kebun 8, pengunjung bisa mendapatkan sensasi memanen apel dan dapat langsung memakan sepuasnya.
Wisata petik apel Kebun 8 ini terletak di Jalan Raya Sumber Berantas, Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Saat memasuki wilayah petik apel ini, pengunjung diberikan arahan untuk sedikit berjalan kaki memasuki kebun apel. Dan saat memasukinya, pengunjung akan diberikan pemandangan perkebunan yang sejuk dan luas. Di Kebun 8 sendiri terdapat 5 jenis apel yang dapat dinikmati, yaitu Manalagi, Granny Smith, Ana, Wanglin, dan Room Beauty. Yang mana dari kelima jenis apel ini memiliki tekstur dan rasa yang berbeda-beda. Selain menikmati apel, pengunjung juga dapat membawa pulang apel yang sudah dipetik dengan harga Rp20.000 saja per kilonya. Selain pemandangan perkebunan dari Kebun 8 ini, sambil menikmati apel, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan Gunung Arjuna, Gunung Welirang, dan Gunung Anjas Moro. Harga tiket wisata petik apel Kebun 8 pun sangat terjangkau, yang mana sebesar Rp20.000 per orang. Akan tetapi harga ini berbeda dengan wisata petik stroberi dan jeruk. Untuk petik stroberi dan jeruk sendiri, dikenai biaya sebesar Rp25.000 per orang. Wisata Kebun 8 ini menjadi salah satu wisata petik buah yang sangat terkenal. Selain karena jenis buah apel yang banyak dan juga pemandangannya, di tempat ini juga diberikan fasilitas yang lengkap, seperti tempat parkir yang luas, toilet, tempat untuk membeli oleh-oleh khas Malang seperti keripik apel, dan juga disediakan tempat makan bagi wisatawan yang masih ingin berlama-lama menikmati pemandangan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke wisata petik apel Kebun 8 di Tulungrejo. Dari Kota Wisata Batu, Laura dan Indah, ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 21 Juli 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.